Shalom, bertemu lagi di video pembelajaran agama Kristen kelas 8 dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dengan topik dampak hidup beriman dan berpengharapan. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Topik pembelajaran kita hari ini tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. Manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun, dalam kehidupannya, terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Dalam surat Yakobus, pasal 2, ayat 14-17, tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Manusia beragama belum tentu beriman. Hal ini menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya, manusia beragama haruslah beriman. Apa kaitan antara iman dan pengharapan, Bu? Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan. Karena itu, kita terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Harapan adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tapi juga bagi masa depan yang lebih baik bagi kehidupan kekal di surga. Mari kita saksikan cerita dalam kaitannya dengan dampak hidup beriman dan berpengharapan. Selamat menyaksikan. Moore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati. Melalui tangannya, sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Dia tinggal di sebuah kota tua di Prancis. 20 tahun yang lalu, dia adalah seorang narapidana. Kekasihnya mengkhianati dia dengan lari ke pelukan lelaki lain, dan karena emosi, dia melukai lelaki tersebut. Statusnya sebagai mahasiswa di universitas terkenal berubah menjadi seorang narapidana. Dia dipenjara selama 3 tahun. Dalam keadaan sakit hati, Moore memutuskan akan menjadi perampok. Dia telah mengincar sebuah rumah di bagian selatan kota yang akan menjadi sasarannya. Dalam rumah tersebut, hanya ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Siapa itu? Saya adalah teman papamu. Dia memberikan kunci rumah kepadaku. Selamat datang. Namaku Kai. Tetapi papaku malam baru pulang ke rumah. Paman, apakah engkau mau bermain sebentar dengan saya? Iya nak, paman akan menemanimu bermain. Paman, seperti apakah matahari itu? Matahari bentuknya bulat dan terang. Warnanya keemasan. Paman, apa warna keemasan itu? Emas adalah sebuah warna yang sangat vitalitas. Bisa membuat orang merasa hangat, sama seperti kita memakan roti yang bisa memberi kita kekuatan. Paman, saya sudah merasakan sangat hangat, sama dengan warna senyuman Paman. Akhirnya, Moore teringat tujuan kedatangannya, tetapi Moore tidak mungkin lagi merampok. Hanya karena kecaman dan ejekan dari masyarakat, dia akan melakukan kejahatan lagi. Berdiri di hadapan Kay, dia merasa sangat malu. Lalu dia menulis sebuah catatan untuk orang tua Kay. Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Anda adalah orang tua yang hebat.
dapat mendidik anak yang demikian baik, walaupun matanya buta tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya. 3 tahun kemudian, Moore menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran dan memulai karirnya sebagai seorang dokter. 6 tahun kemudian, dia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kai sehingga Kai bisa melihat keindahan dunia ini. Dari cerita Dr. Moore dan anak lelaki buta, nilai-nilai apakah yang dapat kamu teladani dalam kaitannya dengan iman dan pengharapan? Ketika Moore mengalami kekecewaan terhadap dunia dan kehidupannya, semangat dan kehangatan Kai kecil yang buta, memberikan kehangatan kepercayaan diri kepadanya. Kai yang tinggal di dalam dunia yang gelap, sama sekali tidak pernah putus asa dan menyia-nyiakan hidupnya. Cinta dan harapan akan dapat membuat seseorang kehilangan niat melakukan kejahatan. Sedikit harapan mungkin dapat menyembuhkan seseorang yang putus asa, atau bahkan dapat mengubah nasib kehidupan seseorang atau kehidupan banyak orang. Seperti Moore yang telah membantu banyak orang. Contoh berikutnya dalam kaitannya dengan dampak hidup beriman dan berpengharapan, dalam kitab Daniel, yang memiliki iman dan pengharapan mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang penuh hikmat dan berpengetahuan luas. Orang-orang yang cakap dan mereka bekerja dalam istana Nebukadnezar. Suatu ketika, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Di hari penghabisan patung tersebut, Raja mengundang para pejabat kerajaan untuk hadir, termasuk di antara mereka Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu Raja mengeluarkan titah agar semua orang sujud menyembah kepada patung tersebut. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung tersebut. Hukuman matilah yang mereka terima. Sebenarnya Raja menyukai 3 orang muda ini. Mereka tampak berbeda dari pemuda lainnya. Mereka memiliki iman, percaya, dan pengharapan yang teguh. Raja masih memberi kesempatan sekali lagi kepada mereka untuk menyembah patung agar mendapatkan pengampunan. Tetapi mereka tetap teguh memegang imannya. Menghadapi hukuman mati, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh. Pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya. Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang bernyala-nyala tidak mampu memusnahkan mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. Bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan, ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi kamu supaya dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Kamu membutuhkan bimbingan dalam memahami isi Alkitab. Kamu dapat membaca Alkitab secara pribadi dan mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Kamu dapat minta bimbingan dari pendeta, majelis jemaat, ataupun orang tua kamu. Banyak tanda-tanda dalam penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. 1. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Setia, taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi. Selanjutnya, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung risiko, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah, dan sebagainya. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Roma 5 ayat 5.
tidak akan dipermalukan, Roma 9 ayat 33. Memperoleh pertolongannya, Mazmur 37 ayat 24. Memperoleh pembelaan Allah, Zakaria 2 ayat 8. Memperoleh berkat-berkatnya, Ulangan 8 ayat 18 sampai 20. Memiliki jaminan hidup kekal, Yohanes 3 ayat 16. Memperoleh kekuatan, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Memperoleh penghiburan, Matius 5 ayat 4. Akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan, Roma 8 ayat 21, dan lain sebagainya. Setelah mempelajari dan memahami makna beriman dan berpengharapan, serta dampak hidup beriman dan berpengharapan, kamu dapat merefleksi diri kamu. Kamu tidak perlu menjadi seperti Daniel ataupun Dr. Morgan Kay, tetapi paling tidak kamu memiliki beberapa indikator sebagai orang beriman dan berpengharapan. Kesimpulan dari topik kita hari ini, salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu. Shalom Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Henry Linda Simanjuntak. Jangan lupa like dan subscribe ya.